Pemirsa, asuransi syariah memang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dan bisnis asuransi syariah pun semakin bertumbuh. Terbukti dengan semakin banyaknya pendirian perusahaan asuransi syariah yang baru. Dan bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Ibu Yeti Rohyatini, Head of Syariah Unit dari Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Andra. Bu Yeti, ini ada pertanyaan dari penonton kita yaitu Ibu Dita, di mana beliau mengatakan sempat ditawari produk asuransi syariah oleh dua perusahaan asuransi ini Bu ya. Yang satu merupakan perusahaan asuransi konvensional yang memiliki unit syariah dan yang satunya lagi sudah full-fledged perusahaan asuransi syariah. Sebaiknya yang mana Ibu Dita ini harus pilih? Dalam memilih asuransi yang pertama harus dilihat perizinannya dan itu terdaftar di OJK. Itu yang pasti kalau tentang izinnya gitu ya. Tetapi kalau kita memilih tentu kita harus lihat perusahaannya apakah pengelola ini apakah cukup kompeten apa tidak. Kemudian yang kedua adalah programnya sendiri sesuai enggak dengan kebutuhan yang bersangkutan. Karena kalau kita hanya melihat perusahaannya saja padahal programnya nggak sesuai dengan kebutuhan kita juga nggak akan berguna gitu. Jadi harus dilihat semua sisi termasuk apakah sesuai dengan kebutuhan kita atau enggak. Oke, sebetulnya saya ingin tanyakan juga ini bagaimana sih sebetulnya langkah-langkah perizinan dari regulator untuk sebuah unit bisnis kemudian menjadi sebuah perusahaan syariah. Seperti apa Bu? Iya, ini bermula dari aturan yang dikeluarkan yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 di mana salah satu pasalnya menyebutkan bahwa sejak diberlakukannya undang-undang ini di mana itu adalah Oktober tahun 2014, maka dalam kurun waktu selama 10 tahun maksimal perusahaan-perusahaan konvensional yang memiliki unit syariah harus merubah unit syariahnya atau istilah yang lebih umum adalah spin-off menjadi perusahaan yang mandiri atau full-fledged syariah. Ada satu hal lagi yang menjadi triggernya yaitu selain 10 tahun tadi, satu lagi adalah bila unit syariah ini sudah menghasilkan income lebih dari 50% dari yang perusahaan induknya. Nah, jadi kalau mana yang lebih dulu gitu, kalau yang 50% lebih dulu ya berarti walaupun hanya baru 2 atau 3 tahun harus merubah menjadi perusahaan yang mandiri. Nah, tapi perbedaan mendasar antara perusahaan syariah dengan yang memiliki unit syariah itu di mana ya Bu ya? Sebetulnya sih bahwa ketentuannya semua harus mengacu pada ketentuan yang sudah ditetapkan, yaitu pengelolaannya harus terhindar dari riba dan sebagainya. Kemudian yang membedakan adalah kalau masih berbentuk unit maksimal hanya 25 miliar gitu. Tetapi ketika perusahaan ini sudah menjadi unit ini menjadi perusahaan yang mandiri, maka sekarang ini masih berlaku yang 50 miliar gitu ya modal kerjanya. Nah, ini yang membedakan. Kemudian bahwa semuanya harus fokus tentu saja pada bisnis ini. Tapi biasanya kalau yang sudah menjadi 100% full-fledged maka mau nggak mau dia harus 100% gitu ya, 100% serius mengelola ini. Kalau unit kan masih ada induknya, jadi kadang-kadang kalau ada kekurangan sedikit-sedikit masih dibantu oleh induknya, biasanya sih begitu. Tapi kalau soal compliance dan ketetapan lainnya itu semuanya harus memenuhi. Jadi kalau begitu pasti ada manfaat langsung yang dirasakan masyarakat dong jika memilih perusahaan yang memang menjadi perusahaan syariah ya Bu ya? Betul, karena bagaimanapun perusahaan yang sudah mandiri full-fledged tentu dari unit kemudian menjadi full-fledged artinya udah lebih serius kan mengelola bisnis syariahnya, udah lebih banyak lagi yang bisa dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Itu yang lebih penting sebetulnya. Baik, bisa diberikan saran bagi pemirsa barangkali untuk menyikapi bisnis asuransi syariah yang semakin berkembang ini Bu? Iya, Mbak Anda dalam kurun waktu lebih kurang 8 tahun ke depan lagi ini pasti akan banyak gitu ya perusahaan-perusahaan yang tadinya unit berubah menjadi perusahaan yang mandiri. Yang penting untuk masyarakat ketahui adalah bahwa ketika unit tentu sudah dikelola dengan sebaik-baiknya. Ketika dia berubah menjadi perusahaan yang mandiri, pasti akan memberikan yang jauh lebih baik pelayanannya karena lebih fokus gitu ya. Jadi jangan khawatir karena perubahan dari unit ke dalam sebuah perusahaan yang mandiri itu adalah dalam rangka memberikan yang lebih baik lagi pelayanan kepada masyarakat. Baik, Bu Yeti, terima kasih banyak atas kehadiran dan informasinya ya Bu ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh